saya Rina Aminatul Zuhro, NIM D2018-3017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada teman-teman, dan di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri pada masa akhir kanak-kanak. Ciri-ciri pada masa akhir kanak-kanak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua, yaitu dimana label dikatakan bahwa kanak-kanak itu merupakan usia yang menyulitkan, suatu masa di mana anak tidak lagi mau menganggap orang tuanya atau menuruti perintah dari orang tuanya, lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Karena kebanyakan anak terutama anak laki-laki kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda yang dimilikinya sendiri. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Di situ yang melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, pendidikan itu penting bagi anak-anak karena gimana kedepannya kehidupan dewasa itu. Jadi para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis dalam dorongan prestasi suatu masa, di mana anak-anak membentuk kebiasaan untuk mencapai kesuksesannya ke depannya nanti. Dan yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi. Jadi bagi ahli psikologi itu, anak-anak dengan usia sekolah dasar, usia berkelompok suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Oleh karena itu, anak ingin menyesuaikan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan berbicara dan perilakunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Mayanti, NIM D2018-3045. Nah, di sini saya akan membahas tentang tahap perkembangan pada masa anak-anak atau sekolah dasar. Jadi, seiring bertambahnya usia, setiap anak pasti mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan yang dialami pada masa anak-anak diantaranya yaitu perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, kognitif, berbicara, bahasa, perkembangan moral, dan yang terakhir yaitu perkembangan penghayatan keagamaan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik. Jadi, kesehatan dan gizi yang baik merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika kesehatan dan gizinya baik, maka anak cenderung akan lebih besar dibandingkan dari anak yang kesehatan gizinya buruk. Kemudian, ketika anak mulai dari awal diberi imunisasi, maka anak cenderung akan lebih besar daripada anak yang tidak diberi imunisasi. Nah, pada masa anak-anak ini, anak laki-laki lebih ringan dan pendek daripada anak perempuan seusianya. Nah, kenaikan tinggi badan pada masa anak-anak ini 2-3 inci, sedangkan kenaikan berat badannya itu lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badannya. Nah, perkembangan yang kedua yaitu tentang perkembangan emosi. Jadi pada perkembangan emosi ini, anak-anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi yang kasar dan semuanya sendiri tidak dapat diterima di masyarakat. Perkembangan emosi akan memerlukan lingkungan yang positif, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat mereka bermain. Umumnya, ungkapan emosional pada masa anak-anak merupakan ungkapan yang menyenangkan. Mereka kadang tertawa, terbahak-bahak, dan menggeliat-geliat. Setiap perubahan yang menonjol dalam pola kehidupan anak seperti kerekatan keluarga akibat perceraian atau kematian akan selalu mengakibatkan emosi meninggi. Ketiga yaitu perkembangan sosial. Pada masa anak-anak ini, mereka sering disebut dengan usia berkelompok.
Jadi pada masa anak-anak, mereka tidak puas ketika bermain dengan saudaranya sendiri atau bermain di rumahnya saja. Mereka ingin bermain dengan teman-temannya di luar agar tidak merasa kesepian dan mereka merasa puas. Tujuan utama dari geng atau kelompok pada masa anak-anak ini adalah untuk mencari kesenangan. Kemudian geng anak-anak ini biasanya terdiri dari sesama jenis, bukan lawan jenis. Kemudian anggotanya biasanya terdiri dari usia, minat, perkembangan, dan kemampuannya yang sama. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan kognitif. Jadi menurut Piaget, perkembangan kognitif ini ada 4, yaitu sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian B, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang C, operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, dan yang D, operasional formal dari umur 11 sampai dewasa. Yang dimaksud dengan sensori motor di sini adalah pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik. Jadi anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya. Kemudian yang B, praoperasional. Nah, pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Kemudian yang C, operasional konkret. Nah, pada periode ini anak sudah mengalami perkembangan. Jadi pada periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi. Anak itu sudah mampu menyimpulkan operasi di dalam otaknya, mampu untuk mengingat, mengolah, dan menyimpulkan sesuatu tanpa harus menggunakan benda. Kemudian yang D, operasional formal. Jadi pada periode ini anak mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah, yaitu masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah serta dapat menerima pandangan dari orang lain. Kemudian perkembangan yang nomor 5 yaitu perkembangan berbicara. Dengan meluasnya cakrawala sosial anak-anak, mereka menemukan bahwa berbicara merupakan sarana terpenting untuk memperoleh tempat di dalam kelompok. Kemudian yang nomor 6 yaitu perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis, yang kedua faktor sosial. Jadi maksud dari faktor biologis di sini adalah kemampuan yang dimiliki anak itu sejak lahir. Faktor ini mempengaruhi perkembangan bahasa yang dimilikinya. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial ini pengaruh dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang memungkinkan anak mendapatkan variasi bahasa. Jadi perkembangan kemampuan bahasa ini tujuannya agar mereka mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Kemudian yang nomor 7 yaitu perkembangan moral. Pada masa anak-anak, mereka akan menyadari bahwa mereka merupakan bagian anggota dari kelompoknya. Secepat itu pula mereka akan memahami dan juga menyadari bahwa di dalam kelompok tersebut terdapat aturan-aturan perilaku yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Terakhir yaitu perkembangan penghayatan keagamaan. Jadi peran lingkungan keluarga itu sangat penting dalam pembinaan penghayatan keagamaan bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintara Nasari, NIMD 2018-3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat perkembangan pada masa anak sekolah dasar. Yang pertama, hambatan berjalan. Salah satu hambatan perkembangan pada anak adalah hambatan perkembangan motorik, yaitu berjalan. Hal ini ditemukan banyak anak tanpa indikasi yang harus melahirkan pertumbuhan lambat yang cukup oral. Yang kedua, hambatan berbicara. Beberapa anak juga mengalami hambatan berbicara.
Ada beberapa anak di usianya yang sudah menguasai banyak kosakata dan ada juga perkembangan terlambat sehingga belum bisa berjalan. Yang ketiga, hambatan memahami sesuatu. Hambatan memahami sesuatu bisa terjadi pada anak. Hal ini disebabkan oleh diri anak sendiri, di mana daya tangkap memang lemah, atau bisa juga lingkungannya yang jarang memberikan informasi yang sangat mudah difahami. Yang keempat, hambatan untuk fokus. Kemampuan anak untuk memasukkan ketergangguan jika terjadi hambatan perkembangan. Hal ini orang tua harus mencari atau penyebabnya. Yang kelima, hambatan daya ingat. Daya ingat lemah bisa terjadi apabila nutrisi dan latihannya perkembangan yang diberikan sejak dini kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi perkembangan anak pada masa sekolah dasar. Pada poin keterampilan. Pada masa anak sekolah dasar, ketergantungan anak ataupun kelekatan anak terhadap orang tua sudah mulai berkurang. Karena hal tersebut dipengaruhi salah satunya karena anak sudah mulai mempunyai dunianya sendiri yang bergaul dengan teman sebayanya. Berkurangnya kelekatan tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa keterampilan yang sudah mulai berkembang. Di antaranya, yang pertama adalah keterampilan menolong diri sendiri. Keterampilan jenis ini di mana anak sudah mampu melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang tua, seperti halnya makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Mungkin keterampilan jenis menolong diri sendiri ini hanya pada sesuatu yang kecil saja, seperti halnya makan dan lain-lain tersebut. Yang kedua adalah keterampilan menolong orang lain. Keterampilan jenis ini merupakan keterampilan yang dikembangkan berkaitan dengan perilaku sosial anak, di mana anak sudah mulai memiliki kepekaan terhadap sosialnya. Yang ketiga adalah keterampilan sekolah. Keterampilan jenis ini berhubungan dengan sesuatu di lingkungan sekolah, seperti halnya dalam keterampilan menulis, membaca, dan menggambar, dan lain sebagainya. Intinya, keterampilan sekolah ini berhubungan dengan pengembangan keterampilan di sekolah yang berkaitan dengan pendukungan terhadap pengetahuannya. Yang keempat yaitu keterampilan bermain. Mungkin sebelumnya anak sudah mulai melakukan sesuatu yang namanya bermain atau keterampilan bermain, akan tetapi pada masa anak sekolah dasar, anak sudah mulai memiliki ketangkasan dalam bermain, seperti halnya dalam melempar bola ataupun dalam menangkap bola saat bermain sepak bola. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari macam-macam keterampilan pada masa anak sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak berlangsung dari 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. A. Ciri masa anak-anak. Dan ahli psikologi memberikan sebagai label kepada periode ini, dan label-label itu mencerminkan ciri-ciri penting dari periode akhir masa kanak-kanak. Dan ada 6 ciri, yaitu yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Akhir masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan, suatu masa di mana anak-anak mau lagi menuruti perintah, dan anak-anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman dibandingkan orang tua dan keluarga, terutama bagi anak laki-laki. Kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda lainnya. Dalam yang terjadi
dari anak laki-laki dan perempuan sudah jamak. Jika anak laki-laki mengejek saudara perempuannya, kalau anak perempuan membalas, terjadilah pertengkaran. Yang kedua, label yang digunakan oleh ahli, para pendidik, yang melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dini. Pada usia tersebut, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyelesaian diri pada kehidupan dewasa. Dan yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi. Bagi ahli psikologi, masa akhir kanak-kanak dengan usia sekolah dini suatu masa di mana perhatian anak terjadi pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok. Dan yang keempat, perkembangan fisik dan mental mulai meningkat. Dan yang kelima, tinggi dan berat badan telah mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah kemampuan menulis dan membaca telah berkembang. Dan selanjutnya adalah B. Tugas perkembangan pada anak-anak. Untuk perkembangan akhir masa kanak-kanak, untuk memperoleh tempat dan di dalam kelompok sosial, anak yang lebih besar harus menyelesaikan berbagai tugas dalam perkembangan. Kegagalan dalam pelaksanaannya mengakibatkan perilaku yang tidak matang, sehingga sulit diterima oleh kelompok teman-teman sebayanya yang sudah menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Bantuan untuk memperbaiki pembicaraan pada akhir masa kanak-kanak berasal dari 4 sumber, yaitu yang pertama, orang tua dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas merasa bahwa berbicara sangat penting, sehingga mereka memacu anak-anak mereka untuk berbicara lebih baik dengan memperbaiki setiap ucapan yang salah dan lain sebagainya. Yang B, radio dan televisi memberikan contoh yang baik bagi membicarakan anak-anak yang lebih besar, sebagaimana halnya bagi anak-anak tahun-tahun bersekolah. Radio dan televisi juga mendorong untuk dibandingkan secara seksama, sehingga kemampuan untuk mengerti yang dikatakan oleh orang lain meningkat. Yang ketiga, yaitu setelah anak belajar membaca, ia menambah kosakata dan